Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar routing, ya. Jadi saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar routing. Jadi intinya fungsi router itu seperti yang sudah saya sebutkan di dalam materi yang sudah saya buat, ya. Jadi pada intinya routing bertujuan agar suatu network itu dapat berkomunikasi dengan network lainnya, ya. Jadi apabila kita mempunyai dua buah network, jadi agar dapat terhubung, misalnya kita mempunyai IP kelas A dan kelas B, misalnya kelas B dan kelas C, misalnya 172.16.11 dengan 192.168.11 misalnya. Itu secara konsep kalau belum di routing, ya, kalau belum di routing mereka tidak akan bisa berkomunikasi gitu. Nah, jadi agar kedua network tersebut dapat berkomunikasi, ya, salah satunya dengan menggunakan routing tersebut. Jalan satu-satunya, ya, agar dapat berkomunikasi dapat dilakukan routing menggunakan perangkat router. Nah, seperti itu. Jadi router ini ada di layer 3, ya, ada di layer 3 dalam konsep OSI layer atau Open System Interconnection. Itu salah satu standar yang kita gunakan dalam komunikasi, ya. Untuk komunikasi itu berada di layer 3, ya. Jadi kemudian secara konsep agar suatu perangkat dapat berkomunikasi dengan perangkat lain, kedua perangkat tersebut haruslah terhubung dalam satu network atau jaringan, ya. Jadi agar komputer, ya, itu dapat berkomunikasi sama lain itu harus dalam satu jaringan. Namun, ya, apabila nanti di dalam topologi yang besar, ya, misalnya IP kelas C kan terbatas, misalnya hanya 254 klien gitu, ya, yang terbatas slash 30 kelas C. Nah, itu yang slash 24, yang slash 24 itu hanya 254 klien yang bisa terhubung itu. Tapi kalau kita punya 1000 klien yang harus terhubung, ya, makanya memang bisa menggunakan subnetting dan lain-lain. Tapi kalau misalnya ada di dalam kita setiap IP hanya dibatasi menggunakan slash 24 misalnya, artinya kita memerlukan banyak network. Jadi kita harus memerlukan perangkat router agar dapat menghubungkan beberapa perangkat tersebut. Tuh. Nah, jadi namun agar perangkat berada dalam network berlainan dapat berkomunikasi dapat dilakukan dengan melakukan routing menggunakan perangkat router, gitu. Ya, jadi secara konsep seperti itu. Kemudian ini saya jelaskan menggunakan software Cisco Packet Tracer, ya. Jadi tadi secara konsep disebutkan bahwa sebuah router itu berfungsi untuk menghubungkan suatu network yang berlainan, ya. Intinya supaya jaringan yang berlainan itu dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini di dalam praktiknya setiap interface router itu mempunyai IP, ya, dan harus berbeda itu sama lain. Intinya seperti itu, ya, karena memang fungsi router itu adalah menghubungkan network yang berbeda. Jadi di setiap port router itu harus mempunyai IP yang berbeda-beda, karena kalau tidak IP-nya berbeda, makanya akan terjadi namanya overlapping, dan itu akan ditolak perintahnya oleh router. Jadi seperti itu. Baik, ini mau di router Cisco maupun MikroTik ini sama saja secara konsep. Itu coba kita enable. Oh ya, kita hubungkan ke perangkat dulu. Misalnya ini ada PC, kemudian ada laptop di sini. Ya, ini kenapa kita menggunakan kabel cross, ya. Salah satunya bahwa router ini sama saja dengan PC,
ya, jadi sama saja dengan PC. Ini adalah intinya dia juga mempunyai dianggap PC ya, intinya dia dianggap PC, jadi dia harus di crosskan karena dia akan terhubung langsung dengan PC. Nah, jadi seperti ini. Kemudian yang bawah kita juga sama, 3 bit Ethernet, dan ini dihubungkan ke flash Ethernet ya. Dan coba kita masuk ke interface INT, konfigur terminal dulu, kemudian INT bit 0/0/0, kemudian kita hidupkan shut. Oke, linknya sudah hidup ya. Sekarang kita konfigurasi IP nya, misalnya IP add 192.168.1.1.255.255.255.0. Oke, sekarang ini router ini kita kasih hostnya router langsung. Oke, kita backup dulu konfigurasinya supaya bisa di startup config. Oke, sekarang kita kembali ke ini tabel routingnya, kemudian kita konfigurasi IP yang satunya, bit Ethernet 0/0/1 shut ya, kita hidupkan interface-nya. Kemudian kita lihat ya, tadi kan kita sudah konfigurasi IP 192.168.1.1. Nah, istilahnya tadi kan sudah saya sebutkan bahwa setiap interface harus di dalam network yang berbeda-beda. Sekarang apa yang terjadi kalau semisal kita mengkonfigurasi setiap interface itu masih dalam satu garis IP nya masih satu garis atau masih satu network. Nah, misalnya tadi kan itu kita lihat IP nya di show IP interface. Jadi 3 bit Ethernet 0000/0/0/0 ini berada dalam API address 192.168.1.1 ya, sudah up interface-nya. Kemudian sekarang kita buat yang 0/0/1 ini dalam satu garis IP ini di /24, misalnya IP add 192.168.255.255.255.255. Ya, ini IP 192.168.1.2 ini masih satu garis ya, satu network dengan ini 192.168.1.0 ini masih satu garis, atau kira 110 saja. Ini kita 110 di sini. Oke, good. Nah, sekarang kita mulai. Nah, pasti akan muncul seperti ini, 192.168.1.0 overlaps with gigabit Ethernet 0000. Nah, seperti ini jadinya. Setiap perangkat, setiap interface dalam router itu harus menggunakan IP yang berbeda-beda, karena memang fungsi dari router tadi adalah menghubungkan network yang berbeda. Itu intinya. Jadi kita harus bedakan IP nya. Misalnya kita lihat dulu, misal IP
kita lihat. Nah, tadi kan 192.168.1.1 kita buat netbook yang berbeda. Intinya kan di /24 berubah hanya di sini saja. Nah, ini maksimal 255/24 karena kita ubah sininya supaya kita ubah angka di sini ya, supaya netbooknya berbeda, dia berada dalam network yang berbeda. Sekarang kita ubah. Oke, IP add 192.168.2.1. Oke. Ya, sudah mau. Sekarang kita lihat ya, sekarang gigabit Ethernet 0000 ini sudah berada di dalam IP 192.168.1. kemudian gigabit Ethernet 0/0/1 itu berada di dalam IP address, ada di IP address 192.168.2.1. itu jadinya memang harus di dalam network yang berbeda ya. Kemudian dalam proses routing ya, bahwa router itu selama dia directly connected atau terhubung langsung, maka dia akan membuat tabel routingnya sendiri itu. Jadi kita lihat coba to show IP route, kita lihat menggunakan perintah to show IP route. Nah, ini kita lihat ya, di sini ada IP 192.168.10/24 ya, sama dan juga 192.168.20 ya. Artinya setiap perangkat ya, setiap network yang sudah terdaftar di sini, artinya yang sudah terdaftar di dalam router, artinya yang semua yang terhubung di situ ya, dia bisa terkoneksi, dia bisa terhubung ke network itu gitu. Seperti itu. Jadinya semisal di sini ada PC 0 dan PC 1 dan PC 1 ini ya, dan laptop 0, nah, mohon maaf, ada laptop 0 dan juga PC 0. Misal dia di sini ada banyak network ya, misalnya ada 10.10.1 dan sebagainya. Selama di sini sudah ada tabel routingnya, dia bisa berkomunikasi dengan network tersebut, dengan perangkat yang terhubung dengan network tersebut gitu. Jadi router dia sudah membangun tabel routingnya sendiri selama dia directly connected gitu. Ini bisa lihat di sini ya, ada C dan L. C ini artinya connected. Nah, connected ini 192.168.10 is directly connected gigabit Ethernet 0000. Jadi artinya dia terhubung langsung. Ya, artinya dia terhubung langsung ke gigabit Ethernet 0000. Kemudian L ini lokal, nah, 11 is directly connected. Ya, ini IP 11 tadi ini gigabit Ethernet 00. Ini dia terhubung langsung di network ini. Kemudian di C ada yang connected lagi langsung, ini 192.168.20 ya, di sini 192.168.20 juga directly connected di gigabit Ethernet 0/0/1 gitu di sini. Jadi dia akan membangun tabel routingnya sendiri sehingga tidak perlu di routing kalau sudah directly connected dalam satu router gitu ya. Sekarang coba kita tes saja, konfigurasi IP nya misalnya ini 192.168.20 misalnya. Ini subnet masknya kita samakan, kemudian default gateway nya ya. Jadi default gateway ini adalah IP gerbang pertama kali masuk ya, yang digunakan untuk gerbang pertama kali masuk ke dalam network lain gitu. Jadi kita beri IP PC 0 ini, IP versi 4 address ini 192.168.210, dia satu garis dengan sini harus
supaya bisa terhubung ya. Untuk dia pergi ke laptop 0 ya, dia akan melewati gateway dulu terlebih dahulu. Nah, gateway-nya ini di sini, itu di IP yang di router yang sudah kita setting tadi ya. Gateway-nya 192.168.2.1 ya, intinya seperti itu. Jadi ketika dia mau ke laptop 0 ya, harus ditulis gateway-nya di sini, karena kalau enggak dia tidak bisa, tidak tahu kemana harus lewat mana kalau mau ke network sekian gitu ya. Jadi dari ini komputer yang kita beri ID 192.168.2.10 ini dia harus, oh ternyata ketika saya mau ke network 192.168.1.1 saya harus lewat gerbang 192.168.2.1 dulu ya, itunya di sini, kemudian baru dia diproses di sini lewat, baru dia lewat itu. Tuh, ini 21. Kemudian yang selanjutnya desktop. Kemudian di sini kita konfigurasi 192.168.1.10. Kemudian selanjutnya 192.168.1.1 ya, sama ya seperti dengan yang network 21 tadi. Gateway-nya bebas sebenarnya ya, tapi saya biasanya menggunakan ini supaya lebih mudah untuk identifikasi ya. Itu pertama saya gunakan untuk gateway seperti itu. Oke, sekarang coba kita tes. Nah, tes dengan command prompt. Coba ini ping 192.168.1.10 ya, sudah time TTL ya. Biasanya memang ada request timeout sekali karena untuk biasanya kalau pertama kali memang biasanya ada request timeout sekali, tapi kalau sudah TTL sudah terhubung dia. Nah, seperti itu jadinya. Sekarang kita coba cek dengan simulation ya, kita dengan ini simple PDU, kita lihat arah paketnya. Stop. Ya, dia pasti akan melewati gateway dulu, diproses di sini, kemudian baru diarahkan. Nah, dia artinya paketnya nyampe di sini. Ya, kemudian kembali lagi lewat jalur sebelumnya, baru masuk ke laptop, baru masuk ke PC 0. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk dasar-dasar routing ya, seperti itu. Nah, kemudian saya berikan lagi sebuah router ya di sini ya. Di sini ada sebuah router ya, supaya lebih memahami nanti kita hubungkan ya. Ini sama karena perangkat sama, kita harus menggunakan kabel cross ya, itu tidak cukup portnya. Jadi kita hilangkan satu dulu perangkatnya. Kita hapus perangkatnya dulu. Oke, sudah. Kemudian saya tambah lagi untuk PC atau laptop ke sini. Nah, sekarang kita lihat nanti detailnya seperti apa. Oke, kita ke router 1. Oke, jig 0/0/0 sharp ya. Nah, jadi interface-nya sudah hidup ya.
Sekarang kita samakan dulu IP-nya, harus segaris ya. Jadi supaya kedua router ini terhubung, sama konsepnya ya dari awal, bahwa mereka harus terhubung dalam satu network terlebih dahulu, dan nanti mereka bisa terhubung satu sama lain routernya ini gitu. Oke, ini tadi gigabit 0000 192.168.1.1. Nah yang ini kita kasih 12 INT. Oh iya, ini versi gigabit 000, kemudian IPX 192.168.1.2.255. ini shut sudah. Nah artinya dia sudah bisa terhubung ya. Kemudian INT gig 0/0/1 shut, hidupkan. Kemudian kita kasih IP 192.168.3.1.255. Sudah. Sekarang ini sudah ada IP-nya masing-masing, kita konfigurasi juga ini sekalian. Desktop 3.10. Oke, good. Sekarang dia coba kita cek ke gateway-nya. Oke, artinya laptop ini sudah kenal di gateway sini. Kemudian ini sudah terhubung langsung atau directly connected di sini. Jadi kemudian ini juga sudah terhubung di sini ya. Sekarang kita lihat ya. Ini kita cek dan Oke, jadi tadi sudah di router 0 ini sudah di gigabit ethernet 000 ada IP 192.168.1.1 atau dia di network 192.168.10/24. Kemudian yang ini gigabit ethernet 0/0/0/1 dia berada di IP 192.168.21/20 di berada di network 192.168.2.0/24 ya. Jadi routing ini sudah mempunyai tabel routing itu di IP 192.168.11 dan 21 10 dan 20. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah sekarang kita cek koneksinya, apakah PC 0 ini sudah terhubung ke laptop 1. Tadi laptop 1 berada di network 310, berada di IP 310. Oke, kita coba ping 192.168.3. ya, akan muncul destination host unreachable ya. Kemudian coba kita cek sini. Nah di sini di router ini dia akan berada di gigabit 00000 ya 12. Artinya kita coba cek ke gateway dimana sebelum dia masuk ke laptop 1. Tapi 192.168 ya sudah TTL. Ya, di sini sudah TTL, artinya sudah terhubung ya. Dia sudah bisa terhubung ke router sini, tapi dia belum terhubung ke laptop 1. Nah, sebabnya dia di dalam router 1 ini belum ada, dia belum kenal red network sini. Ya, begitupun juga di router 0, dia juga belum mengenal network dari 31 ini, 30 ini.
kemudian di router 1 belum kenal dengan network yang 21. Nah, yang 192.168.2.0 dia belum kenal, yang router 1 belum kenal sini, yang router 0 belum kenal di sini. Nah, makanya nanti supaya mereka bisa saling berhubungan, mereka harus punya tabel routing masing-masing ya. Ya, yang di sini di PC 0 kenapa sudah bisa connect di router 1? Karena dia sudah terhubung langsung atau directly connected. Itu makanya dia sudah punya tabel routing yang di sini dan di sini. Makanya dari sini ketika lewat router dia bisa masuk ke sini karena dia sudah directly connected. Tapi yang ini 31 dia tidak directly connected ke sini dan juga belum di routing. Nah, makanya dari sini dia belum punya tabel routing yang 31. Yang 31 ini makanya dia belum bisa terkoneksi ke laptop 1. Sebaliknya juga yang laptop 1 dia dengan router 0 ini sudah bisa terkoneksi karena directly connected melalui gigabit 0000 ini ya. Artinya di router 1 ini kita lihat cek tabel routingnya ya, dia sudah terhubung dengan 10 ini di sini. Ini kita lihat ya, 192.1.0, kemudian ada 30 di sini, ada IP 30 ya, dia directly connected seperti itu. Nah, jadinya supaya nanti mereka bisa saling berkomunikasi adalah mengenalkan tabel routingnya masing-masing, gitu. Menambahkan tabel routing di sini dan di sini, di ini menambahkan network di IP 31 misalnya, kemudian di sini nambahkan IP yang 10 yang router ini supaya nanti mereka mempunyai tabel routingnya masing-masing ya. Dia kenal yang di sini, network ini sudah kenal di sini, yang network di sini sudah dikenali ini, jadinya mereka bisa saling berkomunikasi seperti itu kurang lebih. Jadi sekian terkait dengan penjelasan routing ini, konsep dasar routing. Untuk selanjutnya nanti akan saya jelaskan melalui static routingnya, bagaimana melakukan static routing. Mohon adik-adik memahami ini terlebih dahulu, memahami terkait dengan konsep dasar routing ini, kemudian baru nanti memahami terkait dengan static routing dan juga dynamic routing. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.